kuliah manajemen operasional, dan semoga mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda sekalian, dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang strategi operasi, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Ya, nah sebelum kita membahas lebih lanjut, tentu kita perlu mengetahui apa itu strategi. Di mana strategi adalah rencana, aksi, cara, metode organisasi untuk mencapai misi. Kemudian setiap bidang fungsional memiliki strategi untuk mencapai misinya dan untuk membantu organisasi mencapai seluruh misinya. Dan misi adalah tujuan atau gambaran masa depan yang akan kita raih dalam waktu yang telah ditentukan. Misi adalah apa yang kita lakukan untuk mencapai sebuah visi. Nah, baik, di sini kita menjelaskan bahwa manajer operasi di masa sekarang harus mempunyai pandangan global dalam strategi operasi. Karena sejak awal tahun 1090-an, hampir 3 miliar penduduk pada negara berkembang telah mengatasi hambatan budaya, agama, etnis, dan politis yang membatasi produktivitas. Saat ini mereka adalah pemain-pemain di panggung ekonomi global. Seiring hilangnya hambatan-hambatan ini, kemajuan teknologi telah berlangsung secara bersamaan. Begitu juga kemajuan di bidang pengiriman yang tepat dan komunikasi yang cepat. Nah, dengan demikian, perusahaan-perusahaan harus mengembangkan operasinya secara global dengan strategi yang inovatif. Contoh, yaitu perusahaan Boeing dapat bersaing karena penjualan dan produksinya berada di seluruh dunia. Kemudian dengan perusahaan Benetton atau produsen dari Italia memasok seluruh tokonya di seluruh dunia lebih cepat daripada pesaingnya dengan meningkatkan fleksibilitas rancangan terhadap produknya dan juga melakukan distribusi. Kemudian perusahaan Sony membeli komponen dari pemasok di Thailand, Malaysia, dan seluruh dunia untuk merakit produk elektroniknya. Dan juga begitu juga dengan Volvo yang dianggap sebagai perusahaan Swedia dikendalikan oleh perusahaan dari Amerika Serikat yaitu Ford. Namun varian mutakhir Volvo S40 dibuat di Belgia dengan sebuah rancangan yang dipakai bersama dengan Mazda 3. Dibuat di Jepang, dan Ford Focus dibuat dan dijual di Eropa. Oke. Sekarang kita menjelaskan lagi tentang mengembangkan misi dan strategi perusahaan. Nah, sebuah usaha manajemen operasi yang efektif haruslah mempunyai sebuah misi, sehingga mengenali kemana arah tujuannya, dan mempunyai sebuah strategi, sehingga mengetahui bagaimana cara mencapai misinya tersebut. Hal ini diperlukan oleh organisasi kecil atau domestik, sebagaimana juga organisasi internasional yang besar. Misi. Nah, di sini keberhasilan ekonomi dan kemampuan bertahan hidup merupakan hasil pengenalan misi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan di sini juga misi organisasi sebagaimana tujuannya, apa yang disumbangkan kepada masyarakat. Pernyataan misi menghasilkan batasan dan fokus organisasi serta konsep dalam menjalankan perusahaan. Misi menyatakan alasan adanya suatu organisasi. Ya, adanya alasan pendirian sebuah organisasi atau menyatakan alasan adanya suatu organisasi. Mengembangkan strategi yang bagus adalah hal yang sulit. Tetapi akan lebih mudah bila misi telah didefinisikan dengan baik. Nah, strategi. Ya, saat misi ditetapkan, strategi dan penerapannya dapat dimulai. Strategi adalah rencana tindakan organisasi untuk mencapai misinya. Jadi setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya
organisasi mencapai misi keseluruhan. Strategi-strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralkan ancaman, serta menghindari kelemahan. Pada bagian ini kita akan menjelaskan bagaimana strategi dibangun dan diterapkan. Nah, ini adalah sebuah contoh perusahaan global yang telah menerapkan sebuah misi, yaitu perusahaan farmasi, yaitu Merck. Siapa yang tidak kenal dengan perusahaan Merck? Misi Merck ini adalah dia menyediakan barang dan jasa unggulan bagi masyarakat, termasuk inovasi dan solusi yang meningkatkan kualitas hidup dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Kemudian dia memberikan pekerjaan yang sangat berarti bagi karyawan disertai peluang untuk maju. Jadi ada jenjang karirnya di sini, serta memberikan tingkat pengembalian yang luar biasa bagi para investor. Nah, ini adalah sebuah misi yang telah diterapkan pada perusahaan global yaitu Merck. Dan begitu juga dengan perusahaan global lainnya yaitu Hard Rock Coffee. Itu misi dari Hard Rock Coffee ini adalah dia menyebarkan semangat rock and roll. Seperti yang sudah Ibu bahas juga pada pertemuan pertama, dia memiliki keunikan yaitu yang dikenal dengan benda memorabilia, yaitu di mana pemusik gitaris Eric Clapton menggantungkan gitarnya di dinding kafe tersebut. Nah, di sini juga menyebarkan semangat rock and roll dengan memberikan hiburan dan pengalaman bersantap yang luar biasa. Dan kami berkomitmen, katanya, komitmen untuk memberikan kontribusi kepada anggota komunitas kami dan menawarkan keluarga Hard Rock Coffee yang menyenangkan, yang sehat, dan memelihara lingkungan kerja serta memastikan akan sukses dalam jangka panjang. Nah, ini adalah misi yang mereka terapkan pada perusahaan Hard Rock Coffee. Next. Nah, jadi strategi dapat diartikan sebagai rencana tindakan organisasi dalam mencapai misi yang sudah Ibu bilang tadi. Strategi adalah rencana tindakan organisasi untuk mencapai misinya, di mana setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai misi secara keseluruhan. Jadi strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralkan ancaman dan menghindari kelemahan yang kita kenal dengan analisis SWOT itu ya. Jadi strategi operasi apa? Apa yang dimaksud dengan strategi operasi? Yaitu merupakan salah satu cara yang dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi pabrik dan jasa untuk dapat berkompetisi di pasar global. Oke. Nah, ini strategi untuk keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing. Itu ada 3 langkah utama yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama adalah analisis SWOT, yang kedua adalah menetapkan misi, yang ketiga adalah membentuk strategi. Nah, analisis lingkungan yaitu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT itu adalah strengths, weakness, opportunities, dan threats, dan memahami lingkungan, pelanggan, industri, dan pesaing. Yang kedua adalah menetapkan misi perusahaan. Itu menetapkan alasan keberadaan perusahaan dan mengidentifikasi nilai produk yang akan diciptakan oleh perusahaan. Yang ketiga, membentuk strategi, yaitu membangun keunggulan bersaing seperti harga yang murah, fleksibilitas rancangan produk, volume, mutu atau kualitas produk, pelayanan terhadap penghantaran yang cepat, kemudian ketergantungan, jasa purna jual, dan juga lini produk yang beragam dan luas. Dan ini adalah 3 langkah utama yang dilakukan perusahaan untuk dapat bersaing atau kompetitif dengan perusahaan lainnya. Oke. Nah, 3 strategi yang memberikan peluang bagi para manajer operasi untuk meraih keunggulan. Yang pertama, bersaing pada perbedaan, yang kita kenal dengan istilah differentiation. Yang kedua adalah bersaing pada biaya. Yang ketiga atau yang kita sebut dengan istilah low cost leadership. Kemudian yang ketiga bersaing pada respon yang cepat. Nah, di sini kita lihat dulu dari segi diferensiasi.
yaitu contohnya pada perusahaan global, yaitu di sini sebelum contoh kita lihat dulu diferensiasi. Keunikan dapat melalui karakteristik fisik maupun atribut jasa yang ditawarkan kepada konsumen sehingga konsumen mempersepsikannya sebagai nilai. Nah, di sini contohnya adalah perusahaan Saveskin Corp. Saveskin Corporation adalah produsen sarung tangan karet terbaik karena perusahaan ini telah mendiferensiasikan diri dari produk yang ada di pasar pada umumnya. Saveskin melakukannya dengan memproduksi sarung tangan yang dirancang untuk mencegah reaksi alergi yang banyak dikeluhkan oleh para dokter. Nah, saat pembuatan sarung tangan lain mengikuti langkahnya, Saveskin mengembangkan sarung tangan anti alergi dan menambahkan tekstur pada sarung tangannya. Kemudian Saveskin mengembangkan sarung tangan sintetis sekali pakai bagi mereka yang alergi terhadap karet. Nah, di sini juga Saveskin juga membuat dia menjadi yang terdepan dalam persaingan. Strategi Saveskin adalah mengembangkan reputasinya agar selalu menjadi panutan dalam rancangan produksi sarung tangan. Hal ini telah menjadikan perusahaan tersebut berbeda dengan perusahaan lainnya. Nah, itu contoh dari diferensiasi, yaitu dia bersaing pada segi perbedaan. Kemudian adalah yang kedua bersaing dari segi biaya yang terendah atau kita kenal dengan istilah low cost leadership, yaitu untuk mencapai nilai maksimum yang diinginkan pelanggan tetapi dengan kualitas yang memadai. Contohnya saja kalau di sini dicontohkan adalah seperti HP Cina dengan HP Samsung, Oppo, dan untuk jasa seperti jasa penerbangan Garuda dengan Lion. Nah, di sini HP Cina dan lebih murah harganya dibandingkan dengan HP Samsung. Sementara untuk maskapai penerbangan, jasa penerbangan Garuda itu lebih mahal dibandingkan dengan Lion Air dan Batavia. Nah, bisa kita lihat contoh yang lainnya lagi, yaitu Swift Airlines berhasil menghasilkan keuntungan secara konsisten, sementara perusahaan penerbangan Amerika Serikat lain merugi miliaran dolar. Southwest melakukan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerbangan yang murah dan menyediakan penerbangan jarak dekat. Strategi operasinya adalah menggunakan bandara dan terminal kelas 2, penempatan tempat duduk dengan cara siapa cepat siapa dapat. Nah, ini pilihan harga tiket yang tidak terlalu beragam. Kru yang lebih sedikit tetapi terbang lebih lama. Penerbangan yang hanya menyajikan makanan ringan atau bahkan tanpa makanan dan tidak adanya kantor tiket di pusat kota. Nah, ini contoh perusahaan yang telah menerapkan cara bersaing dari segi low cost leadership, yaitu maskapai penerbangan Southwest Airlines. Nah, kemudian kita lihat lagi kepada yang bersaing pada respon cepat, yaitu rapid respon, bersaing pada respon yang cepat, yaitu melalui keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu, penjadwalan yang dapat diandalkan, serta kinerja yang fleksibel. Kalau di dalam slide kita, yaitu contohnya perusahaan makanan seperti pizza, memberi respon pesanan dengan waktu yang cepat. Nah, pilihan strategi yang ketiga ini adalah terkadang dianggap sebagai respon yang fleksibel, tetapi juga berarti dapat diandalkan dan cepat. Bahkan mendefinisikan itu, respon itu dapat didefinisikan sebagai keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran yang tepat waktu, penjadwalan yang dapat diandalkan, dan kinerja yang fleksibel. Jadi respon yang fleksibel dapat dianggap sebagai kemampuan memenuhi perubahan yang terjadi di pasar, di mana terjadi pembaharuan rancangan dan fluktuasi volume. Nah, kita next lagi. Ini adalah 3 strategi yang memberikan peluang bagi para manajer operasi untuk meraih keunggulan, yaitu produk, kualitas, proses, lokasi, tata letak, sumber daya manusia, rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Nah, ini ada beberapa keputusan utama dalam manajemen operasi pada perusahaan yang mempunyai strategi yang berbeda. Di sini dapat kita lihat adanya perusahaan A, yaitu bersaing pada
sumber daya manusia, rantai pasokan, persediaan, dan pemeliharaan. Dan ini adalah perbedaannya antara perusahaan A dan perusahaan B, di mana perusahaan A memiliki investasi lintang yang tinggi, mutu adalah prioritas, proses berulang, kapasitas besar, lokasi ditempatkan yang tempat yang bagus, mendukung otomisasi, perencanaan terpusat, sumber daya manusia yang terbaik, hubungan dengan supplier bersifat jangka pendek, menjaga persediaan banyak, pelatihan karyawan yang intensif. Nah, itu untuk perusahaan yang bersaing secara diferensiasi. Sementara untuk perusahaan B yang bersaing pada biaya, itu dia memiliki investasi lintang rendah, mutu hanya standar, proses job shop pemanfaatan tinggi, lokasi berbiaya rendah, mendukung job shop, penjadwalan jangka pendek, sumber daya manusia standar, pembelian dengan harga murah, fokus pada persediaan setengah jadi, karyawan dilatih memenuhi perubahan permintaan. Nah, ini adalah pengembangan dan implementasi dari strategi, yaitu yang pertama identifikasi faktor kunci sukses, yaitu analisis SWOT, strengths, weakness, opportunity, dan threat. Nah, strength adalah kekuatan atau hal-hal yang merupakan sisi positif di perusahaan. Weakness adalah kelemahan atau hal-hal yang merupakan sisi negatif di perusahaan. Opportunity, peluang, kesempatan yang kemungkinan masih terbuka bagi perusahaan. Threat, ancaman yang kemungkinan harus dihadapi perusahaan. Yang kedua, membangun organisasi melalui pengenalan strategi dan faktor kunci sukses, mengelompokkan kegiatan yang diperlukan dalam struktur organisasi, pengisian tenaga kerja yang akan melakukan pekerjaan, kemudian koordinasi dengan bawahan untuk menyusun rencana, anggaran, dan program yang sesuai dengan strategi agar bisa tercapai. Yang ketiga, menyelaraskan manajemen operasional dengan kegiatan lain. Keberhasilan strategi manajemen operasional sangat bergantung pada perpaduan dengan bagian lain, seperti fungsi pemasaran, fungsi keuangan, sistem informasi, dan sumber daya manusia. Contohnya adalah pada penetapan jadwal penerbangan yang sangat ditentukan oleh pola perjalanan penumpang yang gampang sekali berubah pada saat tersebut, berbeda dengan hari biasa. Sehingga dalam hal ini manajemen operasional bisa merupakan fungsi pemasaran. Oleh karena itu, perusahaan yang terjadi dalam proses operasional akan berdampak pada kegiatan dalam fungsi lainnya. Nah, ini ada isu-isu strategi, yaitu perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, penurunan. Di mana isu-isu strategi dalam perkenalan akan ada desain dan pengembangan produk itu sangat penting, perubahan produk atau proses perubahan desain, kelebihan kapasitas, proses produksi pendek, keahlian tenaga kerja tinggi, biaya produksi tinggi, model dibatasi, perhatian pada kualitas. Pada tahap pertumbuhan atau pada isu strategi pertumbuhan, adanya peramalan sangat penting, produksi dan proses reliable, perbaikan produk yang kompetitif, meningkatkan kapasitas, perubahan ke arah orientasi produk, dan peningkatan distribusi. Untuk kedewasaan, standarisasi, perubahan produk, kapasitas optimal, meningkatkan stabilitas proses fabrikasi, rendahnya keahlian tenaga kerja, proses produksi panjang, perhatian pada perbaikan dan penurunan biaya produksi, dan pemeriksaan kembali kebutuhan desain. Pada penurunan, diferensiasi produk kecil, meminimalkan biaya, kelebihan kapasitas dalam industri, memangkas jalur-jalur yang tidak menghasilkan tercip, kemudian pengurangan kapasitas. Nah, ini adalah beberapa isu-isu strategi mulai dari perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Nah, sekarang kita masuk kepada pilihan strategi operasi global. Itu ada 4 di sini. Strategi global, strategi internasional, strategi multi domestik, dan strategi transnasional. Kondisi ini terjadi jika perusahaan melakukan aktivitas secara bisnis internasional, dimulai dari pembelian bahan baku, aktivitas produksi, dan pemasaran produk atau jasa di banyak negara. Untuk itu diperlukan beberapa strategi operasi global. Nah, sekarang kita jelaskan dulu tentang strategi internasional. Apa itu strategi internasional? Di sini strategi internasional ini menggunakan ekspor dan lisensi untuk memasuki pasar global. Strategi ini tingkat tanggapan lokalnya rendah karena kita mengekspor atau mengerjakan lisensi. Keuntungan dari
mana kantor pusat mengordinasikan organisasi untuk mengupayakan standarisasi dan pembelajaran antar pabrik sehingga dapat menghasilkan skala ekonomis. Strategi ini tepat saat perusahaan ingin berfokus pada pengurangan biaya, tetapi tidak disarankan saat permintaan respon lokalnya tinggi. Contohnya adalah Caterpillar, produk sama di seluruh dunia. Strategi transnasional yaitu memanfaatkan skala ekonomi dan pengetahuan, juga penekanan pada respon dengan menyadari kemampuan dasar tidak hanya terdapat di negara asal, tetapi mungkin berada di mana saja. Kemampuan ini mampu melakukan 3 strategi operasi, yaitu diferensiasi, biaya rendah, dan respon yang cepat. Identitas negara asal tidak penting, aktivitas terlepas dari induknya atau tidak terpusat. Contohnya apa? Contohnya adalah Nestle. Secara hukum Nestle terletak asetnya 95% di Swiss, tetapi penjualannya 98% berada di luar Swiss. Nih, coba kita lihat ada 4 strategi internasional. 4 strategi internasional. Kita lihat sini ada strategi global, strategi internasional, dan strategi multinasional. Nah, strategi global di mana produk terstandarisasi, skala ekonomis, pembelajaran lintas budaya. Contoh perusahaannya adalah Texas Instruments, Caterpillar, Otis Elevator. Kemudian untuk strategi transnasional yaitu memindahkan bahan baku orang atau pemikiran melintas batas-batas negara. Kemudian skala ekonomis, kemudian pembelajaran lintas budaya. Contoh seperti Coca-Cola dan Nestle. Nah, untuk strategi internasional itu adalah impor atau ekspor atau lisensi produk yang ada. Contoh adalah Harley Davidson, US Steel. Nah, itu contoh perusahaan strategi internasional. Untuk strategi multi domestik itu adalah menggunakan modal domestik yang ada secara global. Waralaba, usaha patungan, anak perusahaan. Contoh adalah McD, The Body Shop, Hard Rock Cafe, dan Heinz. Nah, itu adalah contoh perusahaan. Nah, demikianlah Anda sekalian untuk pertemuan kita kedua ini yang membahas tentang strategi operasi. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa Ananda pahami dan bermanfaat, dan Ibu harapkan lebih lanjut Ananda menambah lagi wawasannya dengan membaca buku rujukan yang sudah diberikan. Demikian dari Ibu, semoga Ananda bisa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.